A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama-tama, tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan umur panjang untuk kita mengaji pada malam hari ini. Dan tidak lupanya kita mengucapkan selawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya lanjutkan. Bismillah. Sedikit sekali orang yang rasa perasaannya tidak berharap lagi hasilnya dari yang dia buat, dan sedikit juga yang hatinya bergantung kepada Allah mutlak, melainkan pada usaha yang dibuatnya. Ini ada dua bagian nih tuan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama dia bilang, sedikit sekali orang yang rasa perasaannya tidak berharap lagi hasilnya dari yang dia buat. Itu yang pertama. Lalu maksudnya di sini adalah sedikit orang, tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak berharap dari sesuatu yang dibuatnya itu. Pasti ada aja harapnya. Walau baik sekalipun. Contohnya apa tuan? Contohnya nanti pada saat dia ngasih tahu seseorang, baiknya yang dikasih tahunya tuh. Nanti jangan kau buat begini ya. Begini ini sama dengan kau nih ngelanggar hukum. Allah pun tak suka. Kalaupun kau buat terus, polisi pun nangkapnya nanti. Lalu awak letakkan harapan awak di situ. Kita letakkan harapan kita di situ agar dia tuh berubah. Setidak-tidaknya dia dengar omongan awak pun jadilah. Nyatanya dia nggak mau ikut. Yang dibuatnya tetap dengan tingkahnya. Lalu kita merasa sakit karena omongan kita nggak didengarnya. Ditambah lagi kita lihat dia memang betul-betul dapat hukumannya. Kan? Sudah aku bilang tadi. Jangan kau buat juga. Gitu. Pertamanya saja kita sudah merasa sakit. Nandakannya kita sakit berarti kita masih berharap. Setidak-tidaknya agar dia mau ikut. Yang kita bilang tadi. Ikut cakap kita. Ikut omongan kita. Itu contoh tuan ya. Jadi nanti sampaikan saja. Jangan ada awak berharap. Mau dia berubah, mau tidak. Itu urusan Allah Ta'ala. Kita tidak bisa merubah seseorang. Allah itu juga yang bisa merubahnya. Maka kata Rasulullah itu, aku hanya diutus untuk menyampaikan, bukan untuk merubah. Dulu mungkin memang Rasulullah itu belum sampai dia ke situ, ada harapnya. Agar apa? Agar umat dia itu sampai, bisa tahu dan kenal dengan Allah Ta'ala itu. Nyatanya, semakin dia berharap, semakin dia merubah umatnya, semakin banyak juga yang memeranginya. Maka hancur, remuk redam harapannya. Tetap juga keinginan Allah itu yang berlaku bagi dirinya. Maka hingga pada saat itu diserahkannya lah, terserah kaulah ya Allah. Barulah timbul dia bilang, aku hanya menyampaikan saja. Yang merubah tetap Allah. Barulah banyak yang ikut sama dia. Barulah bisa tahluk Arab itu di sana. Semua rata masuk Islam. Pada saat dia menyerah, dibuangnya harapnya. Tidak lagi dia berharap ke situ ya. Lalu bagian kedua, sedikit juga yang hatinya bergantung kepada Allah mutlak, melainkan pada usaha yang dibuatnya. Nah, ini lebih parah lagi. Sedikit sekali di antara kita nih yang memang betul hati kita mutlak, bergantung kepada Allah tuh. Masih saja kita sampai saat ini merasa kita yang buat. Kita yang melakukannya. Contohnya di mana? Ya udah, pada saat kita bekerja capek, lalu orang nanti minta uang kita. Lalu tidak kita kasih, ini usahaku, ini jadi payahku. Kenapa suka-suka? Kalau mau kau kerja, berarti kita merasa memiliki tenaga. Dan kita masih merasa kita yang buat itu. Kita masih merasa kita yang bekerja. Sedangkan atuk saya bilang, tidak ada sedikit pun punya kita. Sebiji rambut pun tidak pernah kita buat. Yang mana punya kita? Tenaga pun Allah yang ngasih. Kudratnya. Nggak ada punya kita. Lalu kenapa kita berat untuk ngasihnya? Sedangkan yang datang tadi ketentuan Allah.
Memang digerakkan Allah hatinya untuk minta tolong sama kita. Maka saya bilang kemarin, begitu banyaknya orang di luar sana, kenapa sama kita kali yang dia minta tolong? Ada apa nih? Lalu kata ayah saya, Tuan Guru Muda tuh, kalau sedekah yang menurut kita tuh bisa kita lihat sendiri, kita sendiri pun bisa nilainya. Yang mana? Di saat kita mencari seseorang yang memang tidak mampu, itu berarti dari kita. Cari aja lah orang di luar sana, kita yang cari. Aku ada rezeki lebih nih, mau kusisihkan lah. Setidaknya apa? Untuk anak yatim, untuk masjid, berarti kita yang cari. Itu sedekah yang menurut kita. Sedekah yang menurut Allah, tak payah kita cari, nanti datangnya tuh. Cuman pada saat dia datang, di situ pula kita nggak ada. Pas-pasan aja. Orang nanti minjam, orang nanti minta sumbangan. Coba, di saat kehendak Allah datang, kita nggak sanggup. Di saat kehendak kita, baru kita sanggup. Yang mana yang benar? Kehendak Allah apa kehendak kita? Ya kehendak Allah. Cuman kehendak Allah ini tidak sesuai dengan akal dan pikiran kita. Sakit perasaan kita nerimanya. Di saat kita udah nggak ada, baru dia datang. Pas-pasan aja, dia cemana nih? Yang harus tuan-tuan tanamkan dalam diri tuan-tuan dan puan-puan adalah apabila Allah mendatangkan sebabnya, pasti akan Allah datangkan penyelesaiannya. Tanamkan tuh, tapi intip ya. Nah, ini saya pula nih yang ngasih tahu nih. Jangan nanti kita sanksi. Pada saat kita pas-pasan aja nih, pas-pas untuk belanja hari ini, tiba-tiba datang orang, Bu, pinjamlah saya duit, Bu. Suami saya belum pulang, Bu. Pulang suami saya nanti saya ganti, Bu, ataupun Pak. Lalu, ya, dalam hati. Ini pas-pasan belanja pula nih, kalau ku kasih nanti ini nggak makan lah nih. Coba, balikkan kepada Allah tuh. Siapa yang menggerakkan hatinya untuk datang kemari? Siapa yang mendatangkannya ke rumah Hawa? Pasti Allah tuh juga. Lalu karena adanya maka dipintanya. Cuman karena pas-pasan, sanksilah nafsunya. Takut untuk memberinya. Diutamakannya dirinya dan keluarganya, bukan ketentuan Tuhannya. Lalu ngomong dia pada saya itu, nggak ada Bu, saya pun pas-pasan aja. Seharusnya pada saat itu yang dibuatnya apa? Pada saat dia ada kata itu dalam dirinya, dia tahu itu nafsunya yang menghujat dirinya. Untuk menjauhkan dia dari ketentuan Tuhannya, maka nah. Lalu, intip, ya Allah, kuserahkan kepadamu ya Allah. Buang rasa harap ya, jangan ada rasa harap. Nah ini yang jadi bahaya nih yang dibilang di sini tadi. Seharusnya tugas awak hanya memberi. Menolong orang yang wajib ditolong. Bukan untuk berharap, untuk mendapatkan hasil lebih. Kasih aja, nah. Urusan Allah. Jangan nanti ada kata, habis nih, kata Tuhan tuh datang nanti nih penyelesaiannya nih. Awak tunggu, nggak akan datang. Tapi apabila kita serahkan kepada Allah tuh, maka akan datang di arah yang tidak sangka-sangka. Ini banyak kita kena nih sama Allah Ta'ala. Allah merintahkan kita hanya untuk buat ibadah aja. Berbuatlah kau ibadah. Itu sholat, sedekah, puasa. Kau cuma disuruh itu. Kau jalankanlah perintahnya. Namun dalam hati kita berharap sesuatu yang dijanjikan Allah. Apabila kita nanti mengerjakan sholat, puasa, sedekah, maka kita akan dapat pahala. Maka kita juga akan masuk surga. Dan dihindari dari api neraka. Kita yang buat pilihan. Allah berjanji untuk dirinya. Bukan kita yang buat pilihan, paham ya? Tugas kita mematuhi perintahnya saja. Apabila datang orang minta tolong yang wajib dibantu, bantu. Jangan berharap mau dapat lebih. Jangan nanti akan dilipat gandakan Allah Ta'ala ya nanti nih. Nah, aku kasih aja lah, itu salah. Berarti kita yang buat aturan terhadap Allah tuh. Itu biar urusan Allah. Mau digantinya, mau dilipatkan gandakannya, mau tidak, itu urusan dia. Tugas kita menolong dia. Tugas kita sholat. Diperintahkannya. Udah, sholat aja. Jangan kita berharap tuh nanti dapat pahala masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Jangan itu. Buat aja perintahnya. Maka kata ayah saya, tuan-tuan dan puan-puan, bisa saja kita berdiri untuk mengerjakan sholat, itu dah syukur alhamdulillah. Dikasihnya kita berdiri untuk sholat. Jangan kita menuntut apapun lagi. Dikasihnya aja kita bergerak untuk cari kerja, untuk cari nafkah untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, itu dah syukur alhamdulillah. Jangan kita buat aturan lagi. Banyak juga orang yang tak dikasihnya izin. Lumpuh dia, tak bisa buat apapun. Cemana tuh? Tidakkah kita syukuri posisi kita yang sekarang? Sampai saat ini kita masih lagi diberi kesempatan sama Allah untuk melangkah mengaji malam hari ini.
Banyak juga orang yang tidak diizinkan Allah. Ada aja nanti kendala dia. Permasalahan dia agar dia tidak mengaji. Nah, cuman tuh? Tak ada izinnya. Yang badannya sakit lah, yang kerjaannya ada lah, yang beginilah, yang begitulah. Maka syukuri aja yang ada nih. Maka kata ya saya ketentuannya adalah pada saat apa yang berlaku pada saat ini sama diri kita. Itulah ketentuan Allah. Jangan kita pikirkan yang sebelum ataupun sesudah. Ataupun nanti. Pikirkan yang sekarang. Dikasih Allah aku bergerak, inilah yang harus kusyukuri. Dikasih Allah aku duduk, inilah yang harus kusyukuri. Jangan ada tuntutan apapun. Maka ini terjadi juga ya tuan-tuan dan puan-puan. Pengalaman Rasulullah dulu. Dia tidak berharap tuan-tuan dan puan-puan atas segala sesuatu yang dibuatnya. Saya ceritakan sedikit ya. Perjalanan Rasulullah pada saat itu. Dia berjalan di sebuah pasar. Pada saat itu dia melihat satu pengemis buta Yahudi. Di pinggiran jalan. Yang dia bercerita terus. Mengoceh terus. Lalu didatanginya. Dikasihnya 2 keping emas. Lalu yang diceritakan pengemis ini pada pengemis buta nih tadi, yang Yahudi ini tadi, Rasulullah tuh sesat. Ajaran dia tuh begini, tak betul tuh. Setan, apa segala macam. Semua disebutnya tentang Rasulullah tuh. Padahal Rasulullah yang beri dia emas pada saat itu, dia nggak tahu. Lalu disulangi Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Nah, kau siapa? Wahai pemuda, kenapa kau baik kali sama aku? Orang nggak pernah ngasih aku 2 emas. Tidak pernah ngasih orang banyak kali begini. Kenapa kau kasih aku begini? Kau siapa? Kenapa kau sulangi aku? Tak pernah sebelumnya orang buat aku begitu. Kau ini siapa? Dia nggak ada nyebutkan nama dia pada saat itu. Disulangnya aja dengan penuh kasih sayangnya. Dizahirkannya aja sifat Allah pengasih penyayang tuh sama dia. Lalu pengemis buta tuh tetap jelek-jelekkan dia. Di depan dia. Jangan kau ikut Nabi Muhammad tuh. Jangan kau ikut Rasulullah tuh. Dia tuh pendusta. Dia tuh nggak betul tuh. Semua yang dibilang itu bohong. Namun dia tetap sabar, senyum dia. Nikmat rasanya begitu kan. Dengan setiap hari dia datang. Setiap hari dia datang nyulangi. Sampai memang dah tahu memang pengemis nanti waktu dan jam dia tuh datang kapan. Apa yang dibawanya untuk nyulanginya. Setiap hari juga dia ngoceh untuk menjelek-jelekkan Rasulullah nih. Cuma Rasulullah nggak bilang siapa dia. Hingga tiba masanya Rasulullah meninggal. Tak ada lah Rasulullah itu lagi datang lagi sama dia. Kecarian dia. Kenapa untuk berapa minggu nih? Kenapa sahabatku tadi nggak datang? Nggak mau dia nyulangi aku lagi. Apa dia benci sama aku? Katanya. Padahal Rasulullah dah meninggal. Sampai meninggalnya pun dia tidak menceritakan kebenaran siapa dia. Yang dijelekkan pengemisnya tadi siapa? Nggak ada diceritakannya itu. Dia tidak ada berharap bahwasannya pengemis ini tadi harus baik ikut sama dia. Harus tobat dengan apa yang dibuatnya. Nggak ada itu sama dia. Hingga datanglah sahabat Abu Bakar pada saat itu. Ditanya sama anaknya. Di mana dulu ayah kau sering apa? Sering pergi. Dulu ayah sering ke pasar. Dia menjumpai satu pengemis buta Yahudi. Dia sering mengasih makan itu. Sering dia bersedekah. Coba tunjukkan. Nanti akan kau jumpai nanti di sana. Maka akan dijumpai sama Abu Bakar pada saat itu. Lalu ngomel lah pengemis ini tadi. Di manalah sahabatku nih ya? Kenapa dia tak pernah datang untuk menyulangi aku lagi? Aku rindu sama dia. Sungguh baik mulia akhlaknya. Tidak ada manusia yang semulia dia. Kalau Muhammad jauh lah tuh katanya. Padahal dia nggak tahu Nabi Muhammad yang nyulangi dia selama ini. Lalu datang sahabat itu apa kata? Disulanginya gini. Walaupun apa? Mungkin ini sahabatku tadi. Tapi rasanya kok beda. Kenapa kau penuh dengan kekasaran, tidak dengan kelembutan? Berarti kau bukan sahabatku. Ditanyanya, kau kenal sama sahabatku? Kenal. Kemana dia? Dia telah pulang. Dia telah meninggal. Menangis dia. Menjadi-jadinya. Tidak ada dijumpainya. Saudaranya pun tidak begitu. Perhatiannya sama dia. Akhirnya diceritakan sama sahabat tadi Abu Bakar tadi. Kau tahu siapa yang kau katai selama ini? Yang memberi kau makan dengan penuh perasaan. Yang memberi kau harta. Yang memberi kau kasih sayang. Kau tahu siapa? Itu Rasulullah, Nabi Muhammad yang kau jelekkan selama ini. Menyesallah dia pada saat itu. Langsung dia tobat dia. Intinya Rasulullah tidak berharap untuk seseorang itu baik. Berubah. Ikut sama dia. Enggak. Tetap diserahkannya sama Allah Ta'ala tuh.
Yang dibuatnya itu memang ibadah dia, yang diperintahkan Allah untuk dia. Dia nggak ada berharap apapun di situ. Hingga matinya pun dia tidak bilang diri dia itu siapa. Cobalah kita aja lah dulu. Orang buta yang kita ginikan, yang kita suapi dengan kasih sayang. Lalu diceritakannya kita. Memang si Polan itu nggak ada otak, nggak ada akhlak segala macam. Gimana perasaan kita? Sedangkan kita pada saat itu posisi yang nyulangi dia. Betapa mulianya Rasulullah pada saat itu. Intinya tuan-tuan dan puan-puan, harap itu tidak ada sama dia. Dan itulah yang harus kita contoh. Dia buat-buat aja. Maka kata Tuan Guru tuh, ingat Allah buat. Buat aja, buang harap tuh. Jangan ada berharap. Tetap juga keinginan Allah yang berlaku sama awak. Bukan keinginan awak. Jangan nanti diperintahkan Tuan Guru misalnya. Tuan sucikan hati Tuan. Tuan beramal Tuan tengah malam Tuan ya. Tuan dudukkan nanti. Berharap kita, oh ini jaminan Tuan Guru nih. Kalau dah dia merintahkan pasti ada yang ku dapat. Seharusnya yang dibuatnya pada saat itu, jalankan saja perintahnya. Jangan dia punya keinginan. Semakin dia punya keinginan, makin pening sakit kepalanya. Maka dia tak akan dapat apapun. Jalankan aja perintahnya. Tuan niat Tuan apa? Hendak kepada Allah. Ya udah. Hendak kepada Allah aja. Jangan Tuan mau jadi ini. Jangan Tuan mau jadi itu. Jangan ada Tuan mau dapat ini dan dapat itu. Jangan. Kepada Allah aja lurus, sudah. Bahayanya kita apa? Di saat nanti kita, Tuan, cemana ngerasakan Allah tuh Tuan? Dikasih cara sama Tuan Guru menyucikan hati, lalu kita buat, kita coba-coba. Akhirnya apa? Muak, sakit, dengan harapan kita buatnya, agar kita dapat sesuatu yang daripada Allah tuh. Pengalaman dari ayah saya juga ada, Tuan Guru muda tuh dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ceritakan juga sedikit. Pada saat malam Jumat ngaji di Labuan, ya, sorenya ada datang orang minta-minta. Ini orang sudah terkenal sebenarnya, dia menipu, pembohong. Ayah saya tahu. Ayah saya nggak ada yang dia nggak tahu orang bohong atau tidaknya. Jongkok di depan rumah saya, rame murid udah ada. Mungkin ada sini sebagian saksi pada saat itu. Dan murid yang lain pun tahu juga. Cuman orang ini nggak berani ngomong. Lalu ditanya ayah saya, dia kan nggak berani minta. Cuman duduk aja di depan tuh. Apa hajat, kata ayah saya. Saya mau pulang ke Aceh, Pak. Nggak ada duit. Saudara saya nggak ada yang bisa saya hubungi. Berapa rupiah ongkos ke sana? Ongkos ke sana 100 lebih, Pak. Oh ya udah, duduk kemari dulu. Duduk diambil makannya, makan dia. Tuan-tuan, siapa yang mau sedekah nih, kata ayah saya. Giliran lah mana yang ada. Lalu ayah saya ngasih lagi. Lalu ada sebagian murid ngasih HP lagi. Pada saat itu. Dikasihnya HP. Geletar orang yang bohong tadi. Udah sini dulu. Saya ada nunggu adik saya lagi nih, Tuan Guru Ibni ya. Nah, saya ada nunggu adik saya nih. Mungkin akan banyak lagi yang Bapak dapat. Tunggu aja dulu di sini. Ya udahlah Pak, ini aja pun udah cukup. Dapat dia 300 lebih duitnya. Dapat lagi dia HP. Lalu pulang dia. Ya udahlah kalau gitu tidak saya maksa pulang ya. Mau pulang. Nah, minta izin saya Pak, ya izin. Datang murid ayah saya. Tuan, kenapa Tuan bagi? Saya tahu dia itu pembohong Tuan. Itu banyak orang udah tipuinya. Apa kata ayah saya? Mau dia bohong, mau dia dusta, mau dia nipu, itu bukan urusan saya. Yang penting tugas saya udah saya kasih. Saya nolong orang. Kalau dia bohong, itu urusan dia sama Tuhannya. Gimana tuh? Ya udah, tugas kita kan udah kita laksanakan. Kita sedekah, kita bantu, kita nolong orang yang memang wajib ditolong. Lagi pula Allah yang datangkan dia kemari. Lalu kita tolong. Jangan kita pandang dia bohong atau tidaknya. Itu urusan Allah Ta'ala sama dia. Biar Allah yang hukumnya. Kita nggak berhak hukum dia. Yang punya dia itu Allah Ta'ala. Maka tak ada harap ayah saya pada saat itu. Pak, berubah apa Pak? Saya tahu Bapak pembohong. Saya tahu Bapak pendusta. Bapak kemarin itu udah banyaknya korban. Berubahlah. Nanti saya kasih duit nih. Tapi habis itu berubah, nggak ada ayah saya gitu. Biar aja dengan ketentuannya dia. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Itu ada keluar dari mulutnya. Sesungguhnya dia tidak mengetahui ya Allah. Sesungguhnya dia hendak mensucikan hartaku. Kau datangkan sebabnya. Agar mengambil hartaku. Dialah sebabnya. Dan nampak pula ayah saya di situ Allah Ta'ala ada di dalam dirinya. Kenapa saya bilang begitu? Izin Allah ada di situ tuan-tuan dan puan-puan. Lalu
Yang dibilangin tadi, pernah nggak kita buat sesuatu memang betul-betul karena Allah mutlak, bukan karena diri kita? Pernah nggak? Ini, minta maaf saya ini ya, ini derajat orang yang udah kenal Allah nih. Yang dia sudah bisa merasakan sifat Allah yang berlaku dalam dirinya, seperti yang saya bilang kemarin. Jadi setiap sesuatu yang dibuatnya itu Allah aja yang buat, nampak dia, bukan dirinya. Dia lemah. Dia hina, dia tak berdaya apapun. Apa katanya? Ya Allah, untuk sampai kemari pun aku tak bisa. Engkau juga yang nyampaikan aku kemari. Bagaimana bisa aku ngatur kau ya Allah? Macam mana aku bisa merasa diri aku yang buat? Contoh saya juga nih yang ngajar nih ya. Apabila ada perasaan saya dalam saya menyampaikan satu materi, lalu dalam hati saya berharap agar tuan-tuan dan puan-puan dengar dan mau ikut omongan saya, maka saya salah. Paham tuh ya? Tugas saya hanya menyampaikan yang diperintahkan tuan guru. Ngajar katanya, udah tugas saya ngajar aja. Saya nggak ada hak. Mau tuan-tuan ngerti, mau tidak, mau ambil, mau enggak, mau muak, mau jenuh, itu urusan tuan-tuan dan puan-puan. Saya nyampaikan saja. Apabila saya berharap agar tuan-tuan dan puan-puan mau ikut cakap saya ini, maka sesungguhnya saya menghai hak Allah Ta'ala itu. Belum tentu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dari Allah itu juga ya. Yang dari Allah itu bisa merubah tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya bilang begitu? Yang dari Allah itu sakit buatnya. Kalau saya perintahkanlah misalnya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti kalau kemari setiap hari, saya bilang. Jumpai guru. Itulah kewajibannya. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kita masih punya kerjaan. Rumah kita ada yang jauh. Umur juga nggak sanggup. Nyatanya sama guru harus begitu. Dari tuan guru besar pun, sampai tuan guru muda, sampai tuan guru sekarang, dia dekat sama gurunya. Dia tidak jauh dari gurunya. Lalu siapa yang kita contoh? Misalnya, kalau bukan guru kita juga. Para sahabat dia diakui oleh Rasulullah tuh yang patuh. Kenapa? Karena dekat dengan Rasulullah. Dimanapun Rasulullah berada, di situ mereka ada. Gimana? Jadi kalau tuan guru saat ini masih membiarkan kita jauh-jauh aja, hati-hatilah tuh. Berarti tandanya apa? Kita belum sanggup untuk diperintahkan kepada Allah Ta'ala itu. Karena kepada Allah itu tidak mudah, sulit, sesulit-sulitnya. Kita harus mengorbankan harta kita, keluarga kita, usaha kita, diri kita, waktu kita untuk kepada Allah itu. Jangan ada yang lain di dalam hati kita kecuali Allah aja. Itulah keputusannya. Barulah dapat dia nanti kesempurnaan ilmunya. Nanti pada saat udah dapat Allah Ta'ala itu di dalam dirinya, baru diselesaikan Allah semuanya. Berkaca dari perjalanan tuan guru nih dulu. Tuan guru Ib kita nih. Tahu tuan-tuan dan puan-puan, ditinggalkannya anak istrinya di sana. Rumah besarnya. Keluarganya di Padang sana. Keluarganya, orang tuanya. Datang dia kemari berguru sama tuan guru besar. Dimanapun tuan guru besar berada, di situ dia ada. Tidak mau dia jauh. Tidur dia di samping tuan guru besarnya. Apa yang dibilang tuan guru besarnya dibuatnya? Sakit tuan guru besarnya, diceboinya. Disulanginya, digendongnya. Begitu dia ngurus tuan guru besarnya. Tidak mau dia jauh. Malah begitu diperintahkan tuan guru besarnya, tuan pulang. Menangis dia. Sampai cemburu orang tuanya. Kok lebih sayang lagi kau Ib sama Wak sana, bukan sama kami orang tuamu. Nggak tahu, ini perasaan ini begini, panggilannya mau ke sana aja. Maka dengar dia tuh saya sakit, tuan guru besar nih. Cepat dia pulang, dicarinya tiket malam itu juga. Begitulah perasaannya sama gurunya. Jadi betul kata ayah saya itu, kalau betul nanti ilmunya, betul nanti amalannya, tidak akan bisa jauh dia dari gurunya. Panggilan perasaannya pasti ke situ aja. Malah akan nangis dia disuruh pisah sama gurunya. Pasti dia akan nangis tuh, nggak mau dia. Tak ada yang berharga dalam dirinya lagi, dalam hidupnya. Tahan tuan guru tuh tinggal di kolam nih, cobalah. Rumah begitu cantiknya rumahnya dulu, mobilnya ada. Tinggalkannya semua harta bendanya, keluarganya untuk dia berguru sama tuan guru besar nih. Sampai dia bilang, meninggal tuan guru besar nih, luar biasa rasanya. Kalah orang tua kandungnya.
Kita udah ada nggak kayak gitu? Saya aja, tuan-tuan dan puan-puan, masih belum bisa saya begitu. Maka saya iri. Walaupun saya darahnya, keturunannya, saya belum bisa buat begitu. Harus saya tinggalkan semuanya, anak istri saya misalnya. Keyakinan saya, semua yang saya punya harus saya tinggalkan untuk saya sama Tuan Guru ini. Saya belum bisa. Kalau bisa nanti mutlaklah saya. Kepada Allah tuh. Saya putuskan semuanya. Yang ada hanya Allah aja. Bisa tidak saya? Belum bisa. Maka kadang nyesal saya dengan diri saya sendiri. Tapi tetap juga Allah Ta'ala yang berkehendak atas diri saya ini, tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting saya berusaha. Saya tetap munajat sama Allah. Ya Allah, jangan kau masukkan yang lain dari dirimu, ya Allah. Engkau aja. Jangan terbesit yang lain, ya Allah. Engkau aja, ya Allah. Engkaulah yang sebenarnya. Jangan ada yang lain. Munajat terus saya. Usaha aja saya terus. Semana saya bisa. Misalnya saya pagi kemari. Pulang saya sore. Malam saya kemari lagi. Pulang saya jam 2. Pagi. Itulah yang saya bisa buat. Walaupun belum bisa saya tinggalkan keluarga saya. Itulah yang bisa saya buat. Namun saya juga berusaha. Bukan berarti saya diam aja. Enggak. Dimanapun begitunya tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat dulu pun hancur-hancuran dia pada Rasulullah tuh. Abu Bakar tuh cobalah kita lihat. Coba. Sanggup dia dipatok ular demi Rasulullah tuh. Sanggup dia habis hartanya untuk Rasulullah tuh. Umar, Utsman. Umar tuh lagi bagaimana dia? Marwahnya di hadapan orang banyak. Dijatuhkannya pada saat itu marwahnya. Utsman orang yang paling kaya. Hancur semuanya. Untuk apa? Untuk membiayai perang. Islam tuh, untuk kepada Rasulullah tuh. Ali sanggup dia di garis terdepan untuk nolong Rasulullah tuh. Begitu orang tuh untuk sampai kepada Allah tuh. Orang tuh juga nggak kenal dengan Allah Ta'ala tuh dulu. Yang orang tuh tahu hanya Rasulullah. Rasulullah itulah yang akan mengenalkan orang tuh kepada Allah. Jadi pada saat itu Rasulullah itulah tujuan utamanya. Karena dalam diri Rasulullah tuh ada Allah tuh. Rasulullah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi pesan saya tuan-tuan dan puan-puan, itu pun bagi diri saya semua. Tidak akan pernah sempurna ilmu kita selagi kita bisa jauh lagi dari guru. Tidak ada perasaan rindu sikit pun sama guru. Menyalahlah perasaan itu. Mungkin itu saja tuan-tuan dan puan-puan ya yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.